untuk menutup supaya tidak telanjang. Ini kalau telanjang kan jelek. Jadi ini atau tumpukan jerami bisa ditutup oleh kertas. Nah, kertas ini untuk menghiasi model dari apa ini, gedebok ya, atau batang pisang yang muda. Apakah bisa tidak tengah-tengah? Boleh. Ada batang pisang kecil, anak-anak segini boleh. Yang penting nanti jenengan harus lihat membagi antara putarannya janur dengan motifnya. Itu. Ini sudah banyak. Kemudian alat-alatnya ini ada dom bundel. Ini nanti kalau jenengan tidak lihat menggunakan dom bundel, nanti kalau pakai lem biasanya cepat ngelontok atau cepat lepas. Kalau ini dilem juga tidak bisa. Jadi harus pandai menggunakan dom bundel. Kemudian cutter atau pesmes. Ini untuk memotong janur. Contoh langsung praktek. Apa ini yang jelek? Nah, jadi supaya tangan tidak gampang kecelakaan atau teriris, maka Bapak Ibu harus tahu jalannya ini bagaimana gitu. Jadi ini tidak bisa tegak begini. Ya bisa, cuma sulit. Biasanya agak miring, agak mengiris gitu. Itu paling enak dan paling bagus, tidak susah untuk memotong daun janur ini. Kemudian untuk motifnya bergantung kita. Ini bahan-bahannya dulu. Kemudian untuk staples, mana staplesnya? Oh ini ya isinya. Ini harus ya baru betul. Belum ada isinya ya berarti. Nah ini coba saya isi dulu. Soalnya nanti juga akan dipakai semua, banyak isi yang kita perlukan. Nah ini bahannya yang kita perlukan itu seperti ini. Ini permanen Bapak Ibu. Jadi setelah memakai dengan simpan, bisa dipakai untuk berkali-kali sampai tidak bisa dipakai. Nah ini caranya megang nanti juga begitu. Jadi tidak semudah kita nyeteples kertas gitu. Jadi andaikan ini ya, andaikan ini janur ya. Ini staplesnya biasanya tidak begini langsung. Kan kalau menjangkau jauh itu harus begini. Makanya harus bisa memegang seperti ini. Nah, makanya ini harus bagus. Bisa menjangkau seberang sini. Nah, begini. Ini alatnya yang dinamakan staples merek Digos. Dan ini kemudian selanjutnya saya akan coba menerangkan beberapa kebutuhan di dalam rias. Itu ada yang namanya domas Bapak Ibu. Domas itu tingginya lebih tinggi. Ada 2 domas. Ya. Kemudian ada kembang mayang. Nah, mayang itu 2, juga kecil. Nah, begini. Kemudian ada yang dinamakan umbul-umbul, kalau dalam bahasa Jawanya umbul-umbul. Ini bisa memakai daun ini langsung dilingkarkan, bisa dibuat seperti bundaran-bundaran di pinggir jalan. Itu satu bundaran ada lingkaran-lingkaran yang menarik. Nah ini nanti kita pelajari cara membuat lingkaran-lingkaran seperti itu. Contoh saja sekarang kita mulai membuat domas. Kalau sudah bisa membuat domas, membuat ini lebih gampang. Kalau sudah bisa membuat ini, maka membuat umbul-umbul paling gampang. Ini caranya. Jadi yang pertama kita harus membentuk yang jenengan rencanakan itu kayak apa. Contoh misalnya domasnya itu setinggi sapu ini ya. Nah, misalnya segini. Misalnya ini. Nah, bentuk lingkarannya yang jenengan buat bagaimana? Misalnya jenengan membuat lingkaran kotak. Kemudian di sini diberi lingkaran bulat, atau di sini lebih besar, atau di sini bisa seperti ini. Ini bergantung motif jenengan. Bisa nanti di sini diberi janur untuk menghias, menancap ke sini,
Nah, untuk merealisasi ini, yang pertama kita harus menguasai bentuk jalur dan cara membuat bentuk. Contoh saja seperti ini. Kalau kita membuat lingkaran ya, misalnya lingkaran yang berbentuk bulat. Mengapa di sini ada hiasan begini, melingkar? Nah, mungkin di sini juga ada hiasan melingkar. Ini semuanya dari cara kita membuat daun janur ini untuk membentuk hiasan. Contoh, kalau kita membuat lingkaran, contoh dulu, ini belum pembuatannya di situ. Tadi mana? Ini tadi mana? Saya tambah lagi ya. Nah, cara memotong itu begini loh. Jadi batasan ini dengan sini itu harus sama. Kalau misalnya dengan melingkarkan begini, harus sama. Ini sebanyak berapa biji harus sama. Di sini juga begitu. Dipotong rata begini, terus diiris melancip supaya tidak mengganggu. Ini bisa dipotong begini. Nah, bisa begini. Ini juga begitu, supaya tidak mengganggu bisa dipotong begini. Ini dasarnya ya. Jadi untuk membuat lingkaran, boleh yang pok ini di atas, boleh yang ini di bawah begini. Paham ya? Jadi ini yang pok, yang kaku bisa di bawah, bisa di atas, sesuai dengan keinginan. Kalau memang keinginannya berbentuk kisor, mungkin jenengan pakai begini, mungkin ya, pakai metode begini. Begini. Maka yang kaku atau yang keras itu di bawah. Yang keras di bawah. Terus ditekuk ke atas. Nah, ini ditancapkan di atas. Ini nanti di dalam membentuk bentuk lingkaran atau motif meander, namanya motif meander. Sedangkan untuk membuat model tadi yang seperti ini, maka Bapak Ibu juga harus mengukur juga bagaimana cara membentuk lingkaran yang bermotif. Ya, kita harus mengukur sampai berapa jaraknya, kita hitung berapa senti, kemudian kita iris dan kita, nah begini. Ini pembuatan janurnya. Jadi sudah begini. Setelah dengan lingkarkan di sini, melingkar begini. Nah, misalnya begini, maka ini bisa nanti ditarik di staples begini. Paham apa ya? Nah, setelah mancap di staples, maka pembuatan ini nanti terakhir, tapi sudah dirancang sejak awal. Jadi setelah menancap, jadi misalnya ini nancap. Nah, sudah menancap begini, terus ininya kok dibuat membeli ke bawah. Kalau sudah bulat, baru ini di staplesi tadi. Jadi membuat lingkaran dulu, baru staplesnya menyusul. Paham sama di sini? Paham ya? Caranya staplesnya ya sama. Boleh bersilang, boleh datar. Jadi begini, boleh. Nah, boleh begini. Ya, boleh jenengan putar-putar lagi misalnya untuk supaya cantik, kita tekuk-tekuk lagi begini. Jadi nanti kita kelihatan meruntel gitu ya. Jenengan status lagi kita boleh. Nah, ini boleh. Ini hiasan yang dirancang sejak awal tapi diselesaikan setelah terbentuk motif dengan penyanyi. Adapun sekarang gedeboknya, debok atau pohon pisang, ini sengaja saya tidak potong. Biasanya kalau domas itu berdirinya tinggi, tinggi. Nah, masalah yang nempel di bawah itu bisa untuk orang kampung kan tidak punya apa itu pot yang bagus. Wadah kaleng jajan boleh dimasukkan, diisi pasir, ditekan, sudah berdiri, sudah begini. Nah, untuk membatasi lingkaran-lingkaran ini supaya tidak geser, tidak menceng begini, akhirnya lingkaran ini peyok-peyok, maka Bapak Ibu nanti bisa mengikat ini. Nah, begini, terus diberi tombundel. Tombundel ditancapkan, cetet. Sudah tidak pakai lem. Jadi kalau jenengan membatasi ini dengan pulpen misalnya,
ya nanti akan hilang kena keringat jenengan atau airnya ditepok ini. Maka kita pakai bahan ini, kita pakai bumbu tadi untuk membatasi. Jadi ini juga namanya pekerjaan halus, juga santai dan tenang ini untuk membatasi supaya lingkarnya tidak menceng atau tidak miring. Nah, contoh begini ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah begini, tadi jalur yang saya modif ini sudah tinggal menancapkan saja, tancapkan dulu. Nah, ini kemudian diputar sesuai dengan lingkaran yang jangan inginkan. Katakan kalau lingkarannya dibuat betul begini boleh, bulat begini boleh. Yang bawah juga dibatasi. Yang bawah juga dibatasi oleh ini juga. Jadi Bapak Ibu nanti langsung praktek sendiri, saya kira bisa. Saya berikan caranya, langkah-langkahnya dulu. Nah ini, jadi ini dibatasi begini, ya, sama dengan yang itu tadi. Tapi perlu ditutup oleh kertas dulu supaya tidak nampak gedebok, kan gitu ya? Ini tidak bulat Bu, yang dipakai hanya separuh dan lingkaran ini separuh. Nah begini, sini begini aja, belakangnya kosong. Nanti di atas ini bisa diberi buah, bisa diberi macam-macam hiasan. Yang sulit itu bikin ininya dulu. Jadi kalau memang jalurnya itu kecil-kecil, lemes, ya nggak usah buat lingkaran besar. Kita pakai lingkaran yang kecil aja supaya bisa dibentuk. Kemudian cara menyambungnya juga begitu. Cara menyambung ini juga pakai pesmes tadi. Di sebelah. Nah, dari sini mengapa kita pakai kertas? Ini nanti kertas ini untuk menutup jadi di gedeboknya. Atau kalau di kota besar itu jerami. Tahu damen ini kan, tawul. Nah itu bisa diikat bulat, memanjang, yang penting bisa ditancap ini. Ini ditutup Bapak Ibu. Nah, sebelum dibuat begini, gedeboknya ditutup dulu. Nanti setelah ditutup baru diberi batasan, setelah diberi batasan baru membentuk model jalurnya. Dicontoh dulu, nanti bisa kok, nggak sulit. Kalau mau belajar pasti bisa. Contoh ya, contoh ini terlalu besar, bisa dilepas lagi. Nanti kalau buat kembang mayang di bawah, anak kecil kan biasanya di bawah kan terlalu besar gedeboknya, dikucilin lagi gini. Terus ditutup, Bapak Ibu, ditutup seperti biasa. Nah, sama lingkar begini. Jadi memang jenengan kalau sudah bisa nanti senang sekali, karena apa? Biasanya kalau dalam acara mantenan itu ada musik yang mengiringi, ada jajan yang mendekati, ada wedang kopi ya kan, jadi santai senang. Contoh seperti ini ya, batasnya ini bisa pakai dom tadi. Dan kalau saya dulu tidak dom ini tapi paku bundel, paku kecil, ada lagi. Itu untuk sewek nanti. Untuk ini cukup ini aja, dibatasi begini. Nah nanti yang ini yang ditancapi, ada penting ya, ada penting ya. Mana sini Pak, boleh. Supaya nggak boros kertas. Kalau kita lihat bisa pakai ini kertas kertas warna yang kecil diputar-putar gitu, bisa. Tidak pakai nyambung paku nanti. Jadi di atas satu langsung dibulat. Nah baru nanti diberi batasan ini, diberi pengancingnya.
Ini biasanya kalau yang tradisional itu pakai lem. Nah, lem entek gawe sego. Nah, itu jelek nanti. Nah, seperti ini Bapak. Ini kemudian setelah berbentuk begini baru diberi batasan bulat ini, ya, kemudian baru dikerjakan, selesai bulat bawahnya, maka jadilah bentuk yang dengan inginkan. Nah, boleh satu gedepok ini dua warna ini boleh. Misalnya di domas yang atas ini warna merah, ini warna kuning, ini warna hijau boleh. Tapi terlalu apa ya, istilahnya terlalu payah dengan ganti-ganti. Jadi kalau memang bisa dibulet-bulet ini, ya pakai yang kertas merah yang biasanya buat susun. Dari sini paham? Membentuk gedepoknya paham ya? Paham ya? Setelah ini jenengan saya beri kesempatan untuk mencoba. Nah, yang paling sulit Bapak Ibu itu mengambil daun kelapanya ini. Ini tidak boleh ngawur. Nah, contoh ini. Ini kalau saya hitung saya butuh 10 daun, maka daun ini harus surut. Begini. Nah, begini. Ini harus dalam bentuk lingkaran, satu lingkaran saja. Kalau bisa urutannya jejer terus. Nah, setelah ini jejernya lagi, sebelahnya ini, sebelahnya lagi urutannya. Jadi lingkarannya nanti enggak begitu. Karena bentuknya hampir sama. Sama dengan orang membuat bambu itu, galar. Saya selalu itu kalau satu bambu dibuat dijejer kan bagus. Waktunya ros ya ros semua. Ini juga sama gitu. Jadi 1, 2, 3 sampai selesai misalnya butuh 25 atau 15 satu lingkaran. Nah, ini coba saya tak mencoba beberapa ini ya, ngambil ini ya. Nah, contoh saya mengambil 4. Ini bisa pakai ini, bisa cutter yang lebih besar. Jadi potong dulu. Nah, misalnya jenengan memotong itu 4. Tetap posisinya harus begini, tidak boleh dibolak-balik supaya lingkarannya tidak jelek. Nah, begini. Setelah begini Bapak Ibu bisa pakai jepitan lemenan. Nah, itu bisa jenengan cabut begini, sehingga jenengan motong itu tidak geser-geser. Contoh saya buat begini. Nah, motongnya jangan apa ya, setengah geser gitu, diiris, tapi diirisnya lurus. Nah, ini kemudian untuk batas, langsung lagi begini, langsung di sini dilanjiti. Nah, dilanjiti sekarang. Ini tidak boleh geser. Nah, katakan begini, sekian batasnya ya, saya buat begini misalnya. Nah, batasnya begini. Nah, langsung dilanjutkan sekali. Sama kan? Ini kalau membuat lingkaran poros. Nah, supaya nanti lingkaran itu ada motifnya, boleh dengan buat lubang-lubang saja misalnya. Gini, ngirisnya begini ya, menyilang begini, jangan tegak gini, suwek nanti tidak bisa bagus. Miring begini, nah, terus menancap ke ini dan tidak boleh kembali ke sini, harus ke sini. Nah, sama dengan ini tidak boleh langsung ke arah yang sama. Jadi dibalik untuk mengikuti alur seratnya janur. Nah, sehingga janur ini menjadi bentuk seperti ini. Ini nanti kalau diletakkan di sini akan berlubang seperti meander seperti ini. Coba saya terapkan ya, coba ya, ini coba. Coba Robi di bantu saya bukan ini. Kemudian untuk memutar Bapak Ibu, ini dibalik. Iya, Bu. Yang telungkup dibuka untuk di luar. Nah, begini. Terus diluruskan dulu. Dihaluskan begini. Nah, diluruskan begini. Nah, gini ya.
dihaluskan dulu, baru ditancapkan. Misalnya ini saya buat gini. Nah, notok ya, ukurannya pas. Ini juga ukurannya harus pas. Lurusnya harus lurus. Nah, begini ya. Ini juga perlu ditata begini, jangan langsung begini aja, tapi dilus begini. Yang kedua, oke. Yang kedua Bapak Ibu, nanti juga sama, urutannya juga sama, ditekuk-tekuk begini, diluk-luk, ya bahasa Jawanya diluk-luk ini, nah dibentuk begini, terus di sebelahnya agak merapat, pas jaraknya. Nah, kebanyakan itu orang tidak ditancapkan, tapi di staples ini, jedet, sehingga di sini melentur gitu. Nah, ini ditancapkan dulu saja. Nah, ditancapkan. Nah, begini ya. Nah, kalau sudah begini, bagaimana fungsi staples? Ini Bapak Ibu yang dipakai. Setelah begini dilus, diluluk begini, baru disambung dengan staples. Nah, ini. Kemudian bawahnya juga begitu, disambung dengan staples. Nah, paham ya Bapak Ibu? Jadi nanti akan membentuk lubang terus. Ini juga begitu, kalau numpuk-numpuk ke atas, tetap ke atas. Ini juga kalau berjalan ke sini terus. Jadi ini contoh diluk lagi, dibuka-buka lagi. Caranya pekerjaannya orang halus, jadi ya halusinasi sambil gelus-gelus gini. Nah, ini atasnya juga begini, atasnya tetap terus ditancapkan dengan kesejajaran, ditarik ke bawah. Nah, ini juga ditarik atasnya lagi. Nah, begini. Kemudian setelah seperti ini juga diluluk begini. Nah, dilus-lus begitu. Kalau sudah baru di staples. Nah, sudah berbentuk begini baru staples. Staplesnya juga harus ada hiasannya lurus. Biar nanti nampak hiasan dari staples itu kelihatan lurus gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, bawahnya juga begitu. Nah, di staples begini. Nah, ini kalau saya lanjutkan terus akan jadi bulat. Sampai di sini, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya tadi yang saya contohkan yang ada hiasannya tadi seperti yang ini yang ini. Katakan jenengan ini jeplak ke sini ya. Ya tinggal ini aja ngiris. Ngirisnya begini. Ngirisnya begini. Miring ya. Seret. Nah, begini. Jadi nanti ketika ini diluk begini, ini bisa ditarik ke atas. Nah, seakan-akan lingkaran ini ada hiasan atasnya. Paham? Nah, seperti ini. Jadi motifnya terserah jenengan. Motifnya bagaimana dirancang dulu, ya, kemudian baru ditekuk. Kalau nanti tidak bisa, saya bantu untuk membuat tekuannya atau motifnya ini. Tapi yang pesan saya yang pertama, kalau megang silet ini hati-hati dan jangan terlalu tegak. Dengan janurnya jangan tegak begini, tapi agak miring diri sedikit, dirasakan gitu. Karena tajam sekali. Nah, setelah ini kemudian ditancapkan seperti ini, baru boleh dihiasi. Katakan kalau jenengan mau hiasi janur begini, misalnya seperti apa? Larinya merak ya boleh, kesana sampai sana boleh. Yang penting itu yang melingkar ini yang sulit diselesaikan. Jadi ini harus hati-hati, kemudian dilus. Setelah jadi lingkaran-lingkaran gini supaya awet, dikepiok banyu kodrek kemarin. Nah, atau di kuas. Sudah sehari semalam tidak akan naik. Gitu. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi ini pertama kita sampaikan. Kemudian untuk pembuatan yang lain, motifnya, contoh kalau misalnya Bapak Ibu ingin bikin yang seperti ini tadi, ya, ini. Nah, seperti ini yang bawah ini, sama. Ini malah bawahnya tidak menancap, bawahnya menggantung. Jadi jenengan harus mengambil
ini daun kelapa yang agak kuat. Contoh begini, saya beri contoh, ambil 3. Nah, nanti masalah motif kecil besarnya, kalau tidak bisa 3 atau 4 ya 2 saja nggak apa-apa. Ini sudah dipegang dulu ya, yang penting batasannya pas. Nah, pas, langsung diambil, langsung dipotong, dilanjutkan. Nah, setelah begini bisa dipakai lagi. Misalnya dengan mau membuat motif seperti ini kan nggak nancap nanti, menggantung. Nah, ini kita patah dulu, kita potong dulu sampai di mana. Misalnya ujungnya supaya manis ya kita buat nyade. Nah, ini misalnya. Nah, ini ya. Ini nanti akan menancap di sini dan ditekuk ke sini. Nah, begini. Supaya nanti di tekukannya ini ada hiasannya, maka jenengan harus meletakkan hiasan lagi di sini. Itu. Membuat hiasan lagi yang akan ditekuk ke atas nanti, dibuat mainan untuk. Nah, sementara ini aja mungkin aja kamu. Coba ini saya contohkan lagi di sini. Sekali lagi dibaliknya ya, dibalik. Nah, kalau memang sudah ditekuk sejak awal sudah ditekuk begitu klep. Nah, ini ditancapkan. Kemudiannya di sini tetap gantung, tapi tetap dibuat begini. Ditambah lagi yang sini, kedua tadi urutannya. Nah, juga dilus-lus begini, ditekuk, klep, ini kita dipotong, tapi dia dimasukkan. Nah, nanti yang jenengan staples dulu yang mana? Coba ini saya pasang ketiga-tiganya ya. Nanti jenengan lakukan sendiri. Dan jenengan kalau melihat domas atau biasa itu jenengan bisa bikin motif sendiri. Kita tekuk lagi, kita tancapkan lagi. Nah, misalnya gini ya. Ini jangan ini dulu yang di stapler, tapi yang bawah dulu. Tentunya harus harmonis jaraknya. Contoh yang begini ya. Nah, begini. Ini. Ya. Di contoh ini misalnya jika kita tekuk begini ya. Nah, kita buat harmonis, kita staples, makanya harus bisa staples dari jauh. Tangannya juga agak. Nah, ini yang bawah juga begitu. Kebanyakan kalau belajar ngawur itu yang atas dulu. Akhirnya yang bawah itu menceng nggak karuan. Nah, seperti ini ya. Baru nanti jenengan bergerak ke sini. Nah, kan begini caranya kan begini. Ini bisa miring, begini. Satu, ini miring juga. Dua, ini ya. Nah, ini terus dilanjutkan ke bawah kan. Sampai sana akan jadi putaran seperti ini. Nah, setelah ini jenengan boleh ini jenengan tekuk ke sini boleh, lurus begini juga boleh. Jadi nanti akan menjadi lingkaran di mana bentuknya seperti ini semua. Nah, kalau ini mau jenengan jentarkan atau apa didengarkan atau diataskan boleh jenengan variasi. Nah, ini boleh ini dengan ini. Ini sudah mulai kreativitas yang cara kerjaan itu paling gampang gitu. Nah, kalau sudah begini, nanti kalau sudah bulat akan terbentuk seperti ini. Ini supaya rapat juga bisa sampai beri staples. Ya, lagi-lagi kan Pak harus pinter. Nah, ini ya. Kemudian maka akan terjadi nanti akan terbentuk suatu bentuk lingkaran ke sana seperti ini. Ini dasar dari pembuatan apa? Dekorasi jamur. Dari sini ada yang bertanya? Bagaimana kita kok ada yang bergotong begini ya? Ada yang bergotong ya? Iya kan? Ada yang bawahnya melulu, di sore itu gini kan? Ada loh. Yang dipakai untuk di melingkar ya boleh, ini sama melingkar juga boleh, sampai sini juga boleh. Biasanya dipakai mandanan atau pakai hiasan itu hanya separuh nempel di.
Sampai di sini Bapak Ibu mungkin bisa mencoba nanti, tapi langsung jangan membuat banyak, membuat satu aja lah dulu. Dengan bahan yang ada ini saya coba, Bapak Ibu tanggap apa tidak. Nanti kalau memang tidak bisa, sekali lagi bisa tanya. Sekali lagi hati-hati, ngirisnya ini biasanya kalau tangannya gemeter, nah itu goyang akhirnya nggak bisa halus gini. Makanya harus halus, halusinasi, halus. Jadi harus apa ya, telaten. Nah, nanti satu kelompok saya mohon membuat satu lingkaran. Satu lingkaran gini aja. Kemudian nanti ini dihias kecil nggak apa-apa. Jenengan hias dengan ujungnya ini, jenengan katakan jenengan kepingin nambah hiasan lagi, pakaiannya bersultan ini di api. Nah, misalnya di sini dibuat hiasan apa saja kan bisa. Ini Bapak Ibu yang jarang dipunyai orang-orang untuk mampu membuat dekorasi karena takut dan tidak tahu caranya. Kalau sudah tahu caranya, itu mungkin berani, tapi mungkin awal-awal tidak bagus, tapi lama-lama itu. Jadi Bapak Ibu ini dasar dari pembelajaran pembuatan janur. Nanti anak-anak tugasnya juga tidak usah membuat rumah besar, cukup membuat kembang mayang saja. Itu. Kembang mayang bagaimana ya, kecil, gedeboknya ya kecil. Pakai ini nanti, pakai yang kayak ini. Ini bisa dipotong jadi dua. Nanti membuat gelembungan sini satu atau dihias. Sudah menjadi kembang mayang. Terus di atasnya diberi hiasan-hiasan begini. Nah, begini. Terus dihias. Akhirnya suasana yang dibikin seperti ini itu seperti bentuk yang nyeni gitu. Jadi kita menghias bentuk benda yang diberikan oleh Allah, kita manfaatkan untuk keindahan, keserasian. Dan ini saya mohon setelah ini Bapak Ibu ngambil gedebok ini dibagi, ya. Motongnya jangan pakai pesmes dulu, ada pesmes dua ya. Karena pesmes ini kalau sudah kesentuh gedebok itu kedul. Jadi untuk motong gedebok sendiri, untuk motong janur sendiri. Ini kalau dengan pakai janur saja 3 kali masih masih tajam. Tapi kalau sampai kenakan air gedebok, sudah untuk anu saja sudah. Karena mengandung pelutu. Gitu. Paham Bapak Ibu? Kalau sudah paham, saya mohon dengan mulai dengan masing-masing kelompok saya potongkan kecil-kecil Pak dia. Katakan begini, contoh ini. Apa? Bentar. Nah, katakan ini contoh ini ya. Jadi kan nggak usah patah semangat karena kecil pendek. Ini jenengan bisa membuat lingkaran kecil terus ini sama membuat mekar ini. Nah, nanti digunting seperti merak. Ini bisa menjadi hiasan kembang mayang atau hiasan di atas meja. Nah, misalnya di atas meja begini. Ini ada lingkaran kecil, dan sini ada jeprak ke atas gini. Sudah bagus. Jadi ada inovasi. Ya, saya minta Bapak Ibu nanti supaya membagi ini habis. Kalau memang tidak keduman ya kecil-kecil tidak apa-apa, yang penting jangan pinter. Gitu ya. Oh. Ini saya serahkan di belakang saya dulu. Nurul. Satu anu ya, potongannya. Oh iya. Ini bisa tuh hiasan meja Bapak Ibu. Dalam resepsi apa saja nanti jangan bisa menggunakan, karena ini budaya Jawa kan begitu. Ini kemudian tapi berikan dulu kita. Kemudian ini kan masa ada gedeboknya. Ya, apa-apa lah, apa-apa.
Biasanya menancapnya ini di cempolong atau kaleng yang ada pasirnya, jadi tidak bisa boleh. Kalau di ada tumangnya, ada seperti tembogo itu loh, kuning, itu malah bagus nanti. Belajar membikinannya dulu. Nah, ini berikan saudara tadi panjang, bisa 2. Berarti sani itu. Nah, ini bikin pendek aja ini para ini juga bisa. Ini saja. Nah, nanti kalau memang motong nggak bisa, ini saya potong jadi 2 ya. Aja. Kurang 1 kelompok saja. Ini aja yang berdiri gini ya. Ya nanti tinggal jadi kan mau bikin motif apa?